Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sari Solaiha. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi S1 PGSD UPJJ 45 Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya ingin menceritakan bagaimana sih caranya proses pencernaan pada manusia itu. Proses pencernaan makanan yang pertama dimulai dari mulut. Di dalam mulut, proses pencernaan makanan itu sudah dimulai, teman-teman. Di dalam mulut terdapat ada gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk mencampurnya dengan air minum. Setelah makanan sudah cukup hancur, makanan akan didorong oleh lidah masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus itu berfungsi untuk mengalirkan makanan yang berasal dari mulut menuju lambung dengan gaya peristaltik. Gerakan ini berfungsi untuk membantu atau memastikan makanan itu sampai ke lambung dengan lancar. Yang ketiga ada lambung. Setibanya di lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung yang berisi asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Kemudian ada enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida, dan yang terakhir ada lendir atau mukus yang berfungsi melindungi dinding lambung dari asam. Di dalam lambung, makanan yang awalnya padat akan berubah menjadi kimus. Apa itu kimus? Kimus itu bubur makanan setengah cair. Nah, dari sini kimus perlahan dikeluarkan sedikit demi sedikit menuju usus halus. Selanjutnya yang keempat ada usus halus. Nah, disinilah pencernaan kimiawi utama terjadi. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di duodenum, kimus akan bercampur dengan getah empedu yang berasal dari hati dan kantung empedu yang mengemulsikan lemak, memecahnya menjadi tetesan kecil agar mudah dicerna. Kimus juga bercampur dengan getah pankreas yang berasal dari pankreas yang mengandung berbagai enzim. Ada enzim amilase pankreas yang berfungsi untuk memecah karbohidrat jadi gula sederhana. Kemudian ada tripsin yang berfungsi untuk memecah protein jadi asam amino, dan juga lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di bagian berikutnya ada jejunum dan ileum. Nah, di sini makanan dicerna lebih lanjut oleh getah usus yang mengandung enzim. Ada maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrase yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan juga ada peptidase yang berfungsi untuk mengubah peptida menjadi asam amino. Nah, setelah proses ini selesai, semua gizi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral akan diserap oleh dinding usus halus ke dalam aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima ada usus besar. Makanan yang sudah diserap akan meninggalkan sisa yang akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar tidak ada enzim pencernaan, namun usus besar itu menyerap air dan garam mineral agar feses itu tidak terlihat cair. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik, yaitu bakteri E. coli yang membentuk vitamin K dan B12 serta membantu pembusukan sisa makanan. Yang terakhir, anus. Setelah semua zat yang berguna sudah diserap, sisa yang tidak dibutuhkan akan membentuk feses di rektum. Anus akan memberikan sinyal buang air besar untuk mengeluarkan feses itu. Nah, di anus ini adalah proses terakhir pencernaan makanan, teman-teman. Sekian proses pencernaan pada manusia yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan bye-bye.